kami, yang melingkupi kami, sehingga setiap firman yang ditaburkan Tuhan, itu boleh kami terima, dan boleh berakar di dalam kehidupan kami Tuhan, bertumbuh, dan berbuah-buah di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, shalom semuanya. Sebelumnya salam kenal dulu. Saya Sunarto dari Angkatan 25. Saya untuk saat sekarang ini melayani di GBI Geraha Raya dan Ciledug. Itu di daerah Tangerang Selatan. Ini untuk, ya sebenarnya 2 kali saya ikut ini. Yang pertama tapi memang baru hari ini bisa ikut full nih. Ya, sebelumnya terima kasih untuk Senior Wifet yang sudah mempercayakan saya untuk memberikan firman Tuhan. Dan Bro Jamin juga kemarin ada bilang sama saya, ini adalah 2 tahun pas kita Pusro CAIP hari ini katanya. Ya oke. Baik, saya ambil judul yang sudah diberikan sebelumnya, yaitu saya ambil di dalam Matius pasal yang ke-28, jadikanlah segala bangsa muridku. Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, kita tahu amanat agung ini Tuhan sudah perintahkan kepada kita, tetapi jarang sekali di gereja-gereja memberitakan atau membawakan firman Tuhan ini. Ya paling mungkin ya setahun sekali atau apa kalau ada bulan misi atau gimana. Tetapi memang jarang sekali diberitakan. Nah, malam hari ini saya akan memberitakan kebenaran firman Tuhan di dalam pasal yang ke-28 ayat 19. Sebelumnya saya akan bacakan firman Tuhan yang diambil dari Matius 28 ayat 19, dikatakan seperti ini. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Inilah adalah suatu amanat agung yang Tuhan berikan sebenarnya bukan hanya kepada para rasul waktu itu atau murid-murid Tuhan Yesus pada saat tersebut, tetapi ini diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk bagi kita semua orang yang percaya, yang sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kalau dikatakan bahwa pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, sebenarnya harus kita pahami dulu hal yang pertama, bahwa hal yang pertama, Tuhan mempunyai suatu visi dan misi di dalam kata-kata yang telah disampaikan ini. Visinya adalah tetap bahwa ketika Tuhan bilang, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini adalah suatu visi dari Tuhan, bahwa maksud Tuhan untuk supaya kita pergi ke segala bangsa, untuk apa? Karena ada rasa kasih Tuhan di dalamnya. Visi Tuhan itu tetap, yaitu seperti yang tertulis di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 yang berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap barang siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh kehidupan yang kekal. Nah, inilah visi Tuhan adalah untuk menyelamatkan segala bangsa. Dan misinya adalah dikatakan ya supaya kita pergi untuk memberitakan Injil ini. Inilah yang Tuhan inginkan, bahwa tetap tujuan dari Tuhan supaya kita pergi untuk memberitakan Injil adalah untuk menyelamatkan banyak orang. Kita tahu bahwa dunia ini yang sudah rusak, dunia yang berdosa, banyak orang memerlukan suatu keselamatan yang daripada Tuhan. Karena Yohanes pasal 14 ayat 6 berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai ke rumah Bapa kecuali melalui aku. Nah, ini yang Tuhan inginkan, bahwa yang harus kita sampaikan, yang harus kita beritakan adalah suatu hal yang sangat penting bagi keselamatan jiwa kita.
bagi keselamatan jiwa-jiwa yang lain yang belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena banyak agama mengatakan semua semoga masuk surga. Semoga selamat, tetapi tidak ada yang berkata seperti Yesus sendiri yang berkata bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup, bahwa tidak ada satu orang pun sampai ke rumah Bapa kecuali melalui aku. Inilah suatu hal penting, suatu keyakinan yang harus kita pegang, bahwa tidak ada cara lain, tidak ada satu orang pun yang dapat menyelamatkan kita manusia kecuali Yesus. Nah, ini yang Tuhan ingin supaya kita memberitakan ini kepada semua orang. Inilah yang harus kita pahami tujuan dari hal tersebut. Lalu, hal yang ketiga adalah siapa yang harus memberitakan Injil ini? Kalau kita baca di dalam Matius pasal 28, Tuhan tidak menyebutkan siapa saja, tetapi dia bilang, pergilah. Berarti semua orang yang sudah percaya kepada Kristus itu bertanggung jawab untuk mengambil bagian di dalam panggilan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Banyak orang berpikir atau banyak juga di gereja-gereja menganggap ini bukan suatu hal yang penting harus diberitakan. Tetapi saya bilang ini adalah suatu hal yang penting yang harus kita beritakan, yang harus kita sampaikan kepada setiap orang. Dan yang harus memberitakan itu bukannya hanya sekedar hamba Tuhan yang kita sebut pastor, yang kita sebut pendeta, atau yang kita sebut penginjil. Tetapi Tuhan mau setiap orang, yaitu setiap orang yang telah menerima Kristus, yang telah tahu bahwa hanya Kristus, hanya Tuhanlah yang sanggup menyelamatkan hidup setiap orang. Nah, ini yang harus menjadi tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Dan kadang-kadang kita berpikir, wah, saya tidak bisa untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Oh, saya takut ditolak. Kadang-kadang kita merasa, itu mah urusan hamba Tuhan, atau ya itu urusannya pendeta, itu urusannya gereja, gitu. Tetapi Tuhan berkata bahwa ini bukannya secara khusus ditujukan kepada murid-murid Tuhan pada waktu itu, atau kepada rasul-rasul, tetapi ini ditujukan kepada setiap orang yang telah percaya kepada Kristus. Dan ketika kita memahami hal tersebut, seharusnya bagi kita yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mestinya di dalam hati kita mempunyai suatu beban, bahwa banyak orang di luar sana yang membutuhkan kasih Kristus, yang membutuhkan keselamatan untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena apa? Kita sendiri telah Tuhan ambil. Bahkan Tuhan di dalam ayat firman Tuhan berkata, selagi kita masih berseteru dengan Allah, Tuhan telah menyelamatkan kita. Ya, kalau saya boleh bersaksi, saya pernah cerita sama senior Wilford. Sebenarnya saya waktu jadi taruna itu tidak ikut di pusro Kristen nih. Ya mungkin semuanya saya bersaksi bahwa saya waktu menjadi taruna, saya itu adalah seorang Muslim. Saya seorang Muslim di situ waktu tingkat 1 masuk semester 3, itulah Tuhan baru jamah saya. Memang saya waktu sekolah SMP, saya sekolahnya sekolah Kristen. Tetapi ya hanya sebagai Kristen biasa lah, karena orang tua saya itu bukan dari keluarga Kristen. Papa saya itu adalah seorang Muslim, dia seorang haji. Nah, ketika saya masuk SMA itulah saya masuk Muslim. Dan ketika semester 3 di IP, itulah Tuhan jamah kembali saya, Tuhan angkat saya kembali melalui apa? Di asrama kan kita sekamar itu ada 16 orang. Nah, waktu itu teman sekamar saya, Yakobus Parinusa, itu dia biasa setelah kita apel malam, dia selalu setel radio. Dia bawa radio, dan yang dia setel itu adalah radio Pelita Kasih. Nah, di saat itulah ketika
dia setel itu kan dia tidak punya tujuan apa-apa ya. Tapi kita semua mendengarnya. Ya di kamar ada yang Muslim, ada yang Kristen, ada yang Katolik. Nah disitulah saya menerima jamahan Tuhan, Tuhan mengingatkan saya lagi akan kasih-Nya Tuhan. Nah disitulah saya baru mulai berubah lagi, oh ternyata saya menerima panggilan lagi untuk menjadi murid Tuhan. Jadi kita harus juga memahami yang pertama bahwa kita telah menerima kasih Tuhan itu sebagai hal yang luar biasa, sebagai suatu anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan telah menyelamatkan kita. Nah, ketika kita menyadari bahwa kasih Tuhan itu sudah nyata di dalam kehidupan kita, nah itulah kita mempunyai hati yang berbelas kasihan juga kepada orang lain. Ketika Tuhan memberikan suatu rasa belas kasihan kepada orang lain, supaya kita melihat bahwa banyak jiwa-jiwa di luar sana yang memerlukan Kristus, supaya mereka menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, inilah menjadi suatu tanggung jawab kita di dalam kehidupan kekristenan kita. Nah, lalu sarana apa aja yang bisa kita pakai di dalam kita menyampaikan kabar baik tersebut? Yang tadi saya bilang, saya mengalami pertobatan itu bukan karena ada orang yang menginjili saya, tetapi lewat radiolah saya mengalami pertobatan. Jadi sebenarnya ya kemarin Bro Jamin sebelumnya bilang sama saya, Nior ini kita 2 tahun nih pas Pusro ini untuk secara ibadah Zoom. Oh ya, saya pikir inilah salah satu juga sarana kita untuk menyampaikan kabar baik, untuk menyampaikan Injil itu, untuk menguatkan kita. Tetapi juga bisa memotivasi kita supaya kita mengambil tanggung jawab untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Nah, ketika kita sarana yang kita perlukan, kan dulu ini Zoom kita tidak ada. Memang Tuhan bekerja, saya bilang luar biasa lah ya. Kalau dulu kita berpikir, ya memang ada persekutuan rumah tangga, atau ibadah-ibadah di keluarga, atau komsel, komunikasel di rumah-rumah ya. Tetapi dengan adanya COVID ini, pandemi ini setelah 2 tahun, awal-awal kita serasa putus hubungan dengan orang-orang, dengan jemaat, yang kita bisa hanya melalui WA atau apa. Tetapi dengan Zoom ini sangat membantu sekali. Jadi sebenarnya sarana yang Tuhan pakai ini sudah terbuka sangat luas sekali. Kita bisa dengan WA, kita bisa memberikan renungan. Ya saya rasa nggak hanya seorang pendeta atau seorang pastor yang bisa memberikan renungan. Saya rasa pasti semuanya bisa. Paling minimal, paling tidak ketika kita membaca ayat firman Tuhan dan itu ada sesuatu yang Tuhan taruh di situ, kita bisa ketik itu dan kita bisa share ke orang lain. Atau melalui Instagram, atau melalui YouTube. Sekarang banyak sekali di YouTube itu ya khotbah-khotbah atau penginjilan-penginjilan melalui YouTube. Nah, ini Tuhan membuka sangat luas sekali sarana untuk kita bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan. Inilah yang Tuhan pakai, ya saya bilang, kan di kata firman Tuhan berkata bahwa Injil ini akan diberitakan sampai ke ujung dunia. Nah, bagaimana caranya? Ya tentunya bukan hanya lewat penginjilan saja, orang-orang yang Tuhan pakai untuk menginjil ke pelosok-pelosok daerah, tetapi sekarang pun ke pelosok-pelosok, seandainya yang penting sudah ada internet, itu sudah mereka bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan itu sudah bisa diterima. Seperti negara-negara lain yang tertutup untuk Injil, dengan adanya internet, dengan adanya multimedia ini, penginjilan ini sudah bisa lebih berkembang. Nah, sekarang masalahnya adalah siapa yang mau untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan ini? Karena kita sebagai anak-anak Tuhan, sebenarnya kita tidak perlu untuk takut untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan.
Karena di dalam Roma pasal 10 ayat 15 dikatakan berbahagialah kedatangan orang-orang yang memberitakan kabar baik. Di situ ditulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi seseorang yang membawa kabar baik, yang seorang yang memberitakan Injil, itu sangat dibutuhkan. Nah, lalu bagaimana caranya kita bisa menginjil kepada orang lain? Sebenarnya menginjil, memberitakan kebenaran firman Tuhan, kalau menurut saya itu ada dua cara. Yang pertama tentunya kita memberitakan kebenaran firman Tuhan, ya sesuai firman yang Tuhan berikan. Itulah yang kita sampaikan. Dan yang kedua adalah melalui sikap kita, tingkah laku kita. Dengan tingkah laku kita, kita bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan tersebut. Karena apa? Memang harus sejalan antara firman yang kita beritakan dengan karakter dan tingkah laku kita, itu harus sejalan. Karena kalau seandainya apa yang kita sampaikan itu tidak sejalan dengan perilaku kita, tingkah laku kita di luar, itu akan bertentangan gitu loh. Nah, inilah yang Tuhan mau kita belajar. Kan dikatakan tadi di dalam firman Tuhan itu, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Berarti dengan kata lain, kita harus mengajar. Mengajar setiap orang menjadi murid Kristus. Tuhan mau supaya ketika kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu, kita menjadikan semua orang itu murid Kristus, bukan pengikut Kristus. Karena seorang pengikut itu belum tentu menjadi seorang murid. Tetapi kalau seorang murid, dia sudah belajar dan dia pasti setia untuk melakukan apa yang diajarkan. Tetapi seorang pengikut, dia tahu, tapi dia belum tentu melakukan apa yang diajarkan. Nah, ketika kita mengajar itu bukan hanya dengan kata-kata, tetapi kita harus mengajar juga dengan tingkah laku kita. Lalu siapa yang menjadi sasaran di dalam pengabaran Injil ini? Tentunya sasaran kita adalah orang-orang yang belum mengenal Kristus. Tetapi dengan tanda kutip juga sebenarnya pengabaran Injil, kan Tuhan bilang pergilah itu untuk memberitakan Injil. Untuk semua orang bisa mengenal Kristus. Tetapi saya melihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, ternyata penginjilan itu pun sebenarnya bukan hanya kepada orang-orang di luar yang mungkin adalah teman kita, lingkungan di mana kita tinggal, atau di marketplace, di mana kita bekerja, atau apa. Tetapi sebenarnya jiwa-jiwa yang harus kita menangkan pertama kali itu adalah orang di sekitar yang paling dekat dengan kita dahulu, yaitu keluarga kita. Ya tentunya keluarga inti kita, istri, anak-anak, itu yang harus kita menangkan mereka dahulu. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa di dalam kehidupan kekristenan, keluarga Kristen, ada ayahnya atau ibunya Kristen, tetapi anak-anaknya belum tentu Kristen. Mereka bisa keluar dari anugerah yang Tuhan sudah berikan. Sebelumnya, Senior Wilfred ini untuk firman Tuhan berapa lama ya? Bebas, silakan. Oh ya, oke. Oke. Baik. Jadi, saya pernah menyampaikan di dalam satu khotbah saya bahwa iman yang kita punya itu harus kita wariskan kepada generasi kita. Karena generasi kita itu kalau kita tidak wariskan iman percaya kita, itu generasi selanjutnya itu bisa hilang. Kenapa mereka bisa hilang? Karena firman Tuhan berkata di dalam Ulangan pasal yang ke-6, kita harus memberitakan kebenaran firman Tuhan itu pertama adalah kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Ketika dikatakan di dalam Ulangan pasal yang ke-6, itu kita harus mengajar mereka dengan firman Tuhan. Baik ketika kita pergi, ketika kita berbaring, ketika kita sedang duduk. Berarti dengan kata lain, dimanapun ada kesempatan kita untuk memberitakan firman, firman itu harus kita sampaikan kepada siapapun.
Kenapa firman Tuhan ini pertama harus keluarga? Karena saya melihat banyak sekali yang tadi saya bilang keluarga-keluarga yang itu orang tuanya sudah ada di dalam Tuhan, tetapi ternyata anaknya juga bisa keluar. Itu karena adanya kawin campur di antara keluarga tersebut. Saya mengalami suatu hal dalam jemaat ya, di mana jemaat ini sudah ikut Tuhan cukup lama, dan dia juga sudah ikut melayani, tetapi ketika anaknya mulai kenal, berpacaran dengan orang yang tidak seiman, itu orang tuanya hanya berkata, ya nggak apa-apa, gitu loh. Inilah yang harus kita pahami sebagai keluarga-keluarga Kristen di dalam memberitakan Injil. Kita boleh hebat memberitakan Injil di luar, tetapi ternyata ada keluarga-keluarga juga dari anggota keluarga yang hilang gitu loh. Nah, ini sangat disayangkan. Karena apa? Ketika mereka sudah terikat dengan pasangannya yang tidak seiman, kan biasanya orang kalau pacaran, nggak apa-apa, nanti saya injilin dia supaya dia bisa terima Kristus gitu ya. Tetapi kita berpikir nggak bahwa orang di seberang itu pun juga berpikir, oh ya nanti saya akan memberitakan agamanya dia juga gitu loh. Nah ini yang sangat dilema. Jadi saya bilang kalau saya istilahnya udahlah kita harus putuskan, karena firman Tuhan bilang gelap dengan terang itu tidak bisa menjadi satu. Itu yang harus kita pahami kebenaran firman Tuhan. Kenapa bangsa Israel tidak diperbolehkan untuk kawin campur? Ya supaya iman mereka itu tidak digoyahkan, tidak tercampur dengan iman dari bangsa-bangsa lain yang menyembah kepada berhala. Nah, inilah yang Tuhan mau supaya kita juga menyelamatkan keluarga kita. Lalu setelah keluarga, barulah kita keluar. Istilahnya kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, kita sampaikanlah kepada siapa? Kepada teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita yang belum mengenal Tuhan. Tapi kebanyakan orang lebih suka bergaul itu dengan orang yang ya sesama Kristen ya. Ini yang juga patut kita sayangkan. Karena apa? Ya kalau sudah terang, ya kita sama-sama terang mau ngapain lagi itu? Justru kita terang itu harus keluar ke tempat yang gelap untuk menerangi kegelapan tersebut. Dan itu tidak perlu takut, karena firman Tuhan bilang, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan Tuhan memberikan kuasanya kepada kita. Bukan hanya pendeta, bukan hanya pastor yang Tuhan beri kuasa untuk bisa sanggup menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebenarnya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu, saya bilang sih tidak terlalu sulit ya. Ya tentunya pertama kita harus mengenal orang tersebut ya. Kita harus membangun hubungan dulu dengan orang yang kita mau injilin. Ketika kita sudah mengenal, ya seharusnya sih nggak terlalu sulit kita memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kita hanya cukup untuk bercerita bagaimana Tuhan telah menyelamatkan kita, bagaimana Tuhan itu bekerja secara luar biasa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya punya beberapa orang pegawai di dalam pekerjaan, mereka Muslim. Nah, saya selalu mengajar mereka dengan kata-kata firman. Ketika mereka bilang gimana, saya bilang, kalau di agama saya bilang, seperti ini nih, ada firman Tuhan yang berkata, ya sesuai saya sebutkan firman Tuhannya gitu loh. Jadi setiap kita memberitakan Injil itu sebenarnya bukan suatu hal yang sulit. Jadi ya kita memberitakan itu ya pengalaman hidup kita bersama Tuhan seperti apa. Nah, itulah yang kita beritakan sambil ya sambillah kita memasukkan firman Tuhan sedikit-sedikit kepada mereka. Lalu kalau kita berpikir, saya takut saya nggak ngerti akan kebenaran firman Tuhan. Saya takut nanti mereka marah atau apa gitu ya. Dalam pengalaman kehidupan saya untuk mengabarkan Injil, saya pernah ditolak.
Istilahnya ada yang berkata, sudahlah agamamu adalah agamamu, kamu nggak usah ngomong masalah agama dengan saya. Ya, kebetulan itu memang teman baik saya. Sebenarnya dia itu ya orang Kristen, tapi dia masuk Muslim. Nah, ketika saya bicara sama dia, ya itulah yang dia sampaikan, udahlah kamu nggak usah ngomong agama sama saya. Ada juga yang saya beritakan firman Tuhan, sebelumnya saya tidak tahu sampai dia bertobat. Ketika dia bertobat, dia seorang yang mempunyai suatu kepercayaan, ada penyembahan berhala di rumahnya, dia punya patung yang setiap hari dia sembah. Sebenarnya saya ke sana itu hanya mengunjungi istrinya dan anaknya yang sudah bertobat ya. Tapi kan ketika saya mengunjungi di sana, pasti kita berdoa, saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jadi si bapak ini belum percaya Kristus gitu loh. Dia masih menyembah kepada agamanya yang lama. Tapi ternyata dalam berjalannya waktu, akhirnya bapak ini bertobat. Nah, kesaksian anaknya ketika waktu bapaknya bertobat, dia bilang, sebenarnya kalau Pak Narto datang ke sana, itu dia sangat marah katanya. Dia bilang hampir digolokin katanya. Tapi saya nggak tahu gitu ya. Karena kalau saya tahu, mungkin saya ngeri juga harus datang ke rumahnya gitu ya. Tapi ya puji Tuhan, dia bilang ternyata tetap saya datang ke sana, akhirnya bapak ini bisa percaya sama Tuhan. Jadi sekali lagi ketika kita mengabarkan Injil, kita tidak perlu takut untuk mengabarkan Injil, karena Tuhan memberikan kuasa. Tuhan bukan saja memberikan kuasa kepada kita, tetapi Tuhan juga memberikan perlindungan kepada kita. Ini yang harus kita pahami, jadi kita tidak perlu takut untuk mengabarkan Injil. Tetapi memang kita di dalam pengabaran Injil ini juga harus mempunyai hikmat ya. Seperti pendeta siapa yang di YouTube tuh ketika dia mengabarkan Injil kepada driver online-nya, dia masukin ke YouTube gitu loh. Nah, itu kan akhirnya jadi bumerang buat dia, akhirnya dianggap menistakan agama ya. Nah, ini kita juga harus punya hikmat di situ. Ya, kalau kita mau menginjil lah. Ya, kalau kita rekam, ya itu hanya untuk kalangan kita sendiri, bukan untuk kita sebarkan secara luas. Nah, ini yang harus kita pahami bahwa penginjilan yang Tuhan inginkan, Tuhan memberikan tanggung jawab ini kepada kita semua sebagai orang percaya untuk masuk di dalam visi dan misi Tuhan, yaitu menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang, menyelamatkan dunia yang gelap ini supaya banyak orang itu percaya kepada Kristus. Nah, itu sasaran kita. Lalu bagaimana kalau orang itu tidak percaya? Dulu saya sempat frustasi juga ketika di dalam pelayanan, saya sudah menginjil, saya sudah beritakan firman Tuhan, tapi orang itu nggak percaya. Terus saya sempat konsultasi sama gembala senior saya, ya dia bilang nggak apa-apa, kita yang penting adalah kita menabur firman Tuhan. Nah nanti yang menumbuhkan firman itu adalah Tuhan sendiri. Yang penting tugas kita hanya menabur saja, menabur firman Tuhan. Kan firman Tuhan di dalam Filipi juga berkata bahwa keselamatan itu adalah suatu anugerah buat kita. Bukan hasil usaha kita sendiri, bukan karena kebaikan kita, tetapi itu adalah anugerah. Seperti Tuhan juga memberikan saya keselamatan, saya bilang itu suatu anugerah buat saya. Dari seorang yang tidak percaya, terus saya boleh mendapatkan anugerah keselamatan, wah itu saya bilang itu luar biasa. Dan kalau saya sekarang bisa ada seperti ini pun, saya bilang itu adalah anugerah yang Tuhan kasih, yang Tuhan berikan kepada saya. Jadi, saudara-saudara kasih di dalam Tuhan, malam hari ini kita boleh belajar bahwa firman Tuhan berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu bukan ditujukan hanya kepada
hamba Tuhan, bukan ditujukan hanya kepada seorang penginjil, bukan hanya juga ditugaskan kepada seorang pendeta, tetapi ini menjadi suatu tugas dari kita. Kalau Tuhan telah menaruh hati kepada kita, hati yang berbelas kasihan kepada jiwa-jiwa untuk masuk di dalam misi Tuhan, yaitu menyelamatkan banyak orang yang belum percaya, menyelamatkan orang-orang yang berdosa, yang belum percaya kepada Tuhan. Dan yang kedua, Tuhan mau supaya kita pergi memberitakan Injil ini, ya, kepada siapapun. Orang-orang yang ada, yang dekat dengan kita, keluarga kita, lingkungan di mana kita tinggal, teman-teman sekerja kita atau sekantor kita, itulah yang istilahnya menjadi sasaran bagi kita untuk kita bisa memberitakan Injil. Nah, alat-alat yang sudah tersedia, yang Tuhan bisa sediakan saat ini, ya tentunya banyak hal ya, entah televisi, itu multimedia, seperti Instagram, WhatsApp, itu sudah ya sarana yang kita bisa pakai untuk bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ya, inilah seperti YouTube, itu juga dipakai Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Nah, ini yang harus kita pahami dari berita firman Tuhan malam hari ini, bahwa supaya kita turut serta di dalam visi dan misi Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Tuhan mau pakai kita. Kita tidak perlu takut untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan sudah memberi kuasa kepada kita. Tuhan sudah memberikan kemampuan bagi kita untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kalau saya berpikir, dulu saya, ya ketika saya bertobat kan, saya semester 3 ya. Semester 3, setelah itu kan prola tuh. Nah, di kapal ada ibadah, nah disitulah saya mulai ikut ibadah gitu. Ya saya pikir-pikir, wah kalau pernah saya tulis juga tuh, saya pikir-pikir kalau nggak jadi pelaut, bisa jadi pendeta juga nih saya pikir. Ternyata ya puji Tuhan, ternyata bisa pelautnya nggak jadi, jadinya jadi pendeta. Ya itu saya bilang suatu anugerah ya, yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saya. Kalau saya berpikir kasih Tuhan itu sungguh luar biasa. Tuhan itu sudah menjagai saya, mungkin kalau saya berpikir flashback di dalam kehidupan saya, sampai saya ada hari ini, itu Tuhan menjadikan saya itu, menjaga saya sungguh luar biasa. Kalau saya berpikir kesaksian saya hidup dari sekolah SMP, saya udah bergaul dengan anak-anak yang nakal, ya istilahnya ya dibilang nakal, saya bilang sudah di luar batas lah ya. Karena apa? Teman SMP saya itu mereka sudah pakai obat-obatan. Ya dulu kan terkenanya ganja dengan obat-obatan ya. Jadi sebelum kita sekolah itu mereka sudah pakai obat gitu. Dan SMA teman saya sudah ada yang overdosis. Tetapi saya tidak terlibat di dalam mereka. Saya berpikir sekarang, wah ternyata Tuhan itu sungguh luar biasa menjaga saya sehingga saya boleh ada sampai hari ini. Itu suatu luar biasa gitu, suatu anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan. Nah, sekarang kewajiban kita adalah sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan, yaitu Tuhan menginginkan supaya kita masuk juga di dalam visi dan misi Tuhan untuk jiwa-jiwa yang telah terhilang. Nah, biarlah malam hari ini lewat kebenaran firman Tuhan ini semua yang mendengarnya bisa diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan saya kembalikan kepada senior Will. Baik, terima kasih.